Sungai di belakang rumah. Namaku Dito, dan aku ingin bercerita tentang sungai menyeramkan yang ada di dekat rumahku. Sejak kecil, aku selalu dilarang keras bermain di sekitar sungai itu. Bukan hanya oleh orang tuaku, tapi juga oleh tetangga dan orang-orang tua di desa. Sungai itu berada sekitar 500 meter dari rumah. Alirannya tenang, namun tak kenapa selalu terasa menyeramkan. Konon, sungai itu menyimpan sebuah kisah kelam yang sudah menjadi urban legend di kampung kami. Dulu, sekitar 10 tahun yang lalu, ada seorang anak kecil yang hanyut di sana. Namanya Rio. Ia dikenal sebagai anak yang periang dan sering bermain di dekat sungai bersama teman-temannya. Pada hari naas itu, Rio sedang bermain dengan beberapa teman saat tiba-tiba terpleset ke dalam sungai. Teman-teman yang mencoba menolong, tapi arus sungai yang terlihat tenang ternyata sangat kuat. Rio terbawa arus dan hilang. Pencarian dilakukan selama berhari-hari, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Setelah kejadian itu, sungai itu mulai dikenal angker. Banyak orang yang mengaku melihat bayangan anak kecil di tepi sungai saat sore menjelang malam, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Orang-orang percaya bahwa itu adalah sosok dari Rio yang masih terjebak di sana, mencari jalan pulang. Aku sendiri tidak pernah terlalu percaya dengan cerita-cerita seram seperti itu. Tapi, pandanganku berubah ketika aku mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan di sana. Kejadiannya sekitar 1 tahun yang lalu. Waktu itu, aku sedang berjalan pulang sore hari setelah bermain bola dengan teman-teman. Jalan pulang melewati tepi sungai, dan aku memilih jalur itu meski hari mulai gelap. Ketika berjalan di dekat sungai, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku. Awalnya aku mengabaikannya, mengira itu hanya perasaanku saja. Namun, saat aku hampir mencapai jembatan kecil yang melintasi sungai, aku mendengar suara anak kecil tertawa. Suaranya pelan, tapi jelas. Aku berhenti sejenak, menoleh ke arah sungai, tapi tak ada siapa-siapa. Sungai itu terlihat tenang, seperti biasanya. Hanya suara aliran air yang terdengar. Aku melanjutkan langkah, namun suara itu terdengar kembali. Kali ini lebih dekat. Suara tawa itu diikuti oleh bunyi cipratan air, seolah ada seseorang yang sedang bermain di dalam sungai. Dengan jantung berdegup kencang, aku menengok sekali lagi ke sungai. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuatku tak bisa bergerak. Di tepi sungai berdiri seorang anak kecil, sekitar umur 10 tahun, mengenakan kaos dan celana pendek, basah kuyup. Ia menatap ke arahku sambil tersenyum lebar. Tapi senyum itu terasa tidak wajar. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah-olah ia tidak benar-benar melihatku. Mas, bantuin cariin tanganku, Mas. Suara itu tiba-tiba terdengar di telingaku, meskipun bibir anak itu tidak bergerak. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari secepat mungkin. Suara tawa itu semakin kencang di belakangku, dan aku merasa seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mengejarku. Ketika akhirnya sampai di rumah, aku langsung masuk dan mengunci pintu. Nafasku tersengal-sengal. Aku tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun, bahkan orang tuaku. Namun sejak malam itu, aku tidak pernah berani mendekati sungai itu lagi. Bahkan di siang hari, ternyata cerita tentang sosok anak kecil di sungai itu bukan sekedar urban legend. Mungkin ia benar-benar masih berada di sana, menunggu, mencari teman bermain untuk selamanya. Terima kasih sudah membacakan ceritaku podcast bagi horor. Sampai ketemu di ceritaku berikutnya.
Salam Dito.